Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah ini, saya mau mengajak teman-teman semua melihat-lihat kebun Hai Indo Farm. Di sini ya, saya berada di Kota Tebing Tinggi. Saya memanfaatkan ruang kosong di atas rumah saya. Ukurannya sekitar 5 kali 6 meter. Di lahan yang sempit ini saya upayakan semaksimal mungkin. Di sini ada berapa meja ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 meja. Ada 6 meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 meja. Teman-teman bisa lihat, bahkan saya memanfaatkan tembok pagar ini, jadi keluar dari tembok sekitar 60 cm karena memang lahannya terlalu sempit ya. 60 cm dengan jarak pipa antar pipa 20 cm bisa dapat 5 pipa. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang ke sana 5 meter. Saya tanamin selada Grand Rapid. Kemudian terus sepanjang 5 meter. Memang sempit banget ini. Saya manfaatin semaksimal mungkin, walaupun terkesan maksa ini. Nah, itu ada jenis selada apa ya, jarang sekali. Saya waktu itu coba-coba yang ini. Saya tahu ini jenis selada apa. Selada mawar kalau nggak salah namanya waktu itu. Nah, yang ini juga teman-teman. Ini selada matte green ya. Dia keritingnya warnanya hijau pekat dan daunnya cenderung tidak lebar. Nah, yang ini tadi sama ya, selada Grand Rapid. Nah, dari sini kemudian panjang ke sana 6 meter. Saya ajak teman-teman melihat-lihat kebun saya dari dekat. Teman-teman, jadi instalasi ini ya, saya menggunakan sistem NFT dengan kemiringan yang minim karena mengingat tembok pembatas ini juga udah tinggi ya, jadi nggak bisa terlalu ekstrim miringnya. Idealnya setiap 1 meter perbedaan kemiringannya 5 cm. Nah, ini 6 meter, kemudian belok lagi ke sana 5 meter. Jadi letter U teman-teman. Instalasi ini sengaja saya isi selada semua karena dapat full sinar matahari, jadi pertumbuhannya bagus. Nah, karena ini sudah tinggi mejanya, temboknya, saya nempelin pipanya di atas tembok pembatas lantai 3 ini. Jadi saya cuma bisa membuat kemiringan 1 cm setiap meternya. Nah, gitu teman-teman. Ya, ada plus minusnya. Minusnya tentu saja airnya tidak terlalu cepat rotasinya ya, karena nanti begitu sudah tumbuh dewasa, seladanya tumbuh dewasa, tumbuhannya tumbuh dewasa, akarnya akan besar, akan tebal, itu akan menghalangi laju airnya sehingga banyak air yang tersumbat atau tergenang gitu. Ya, akhirnya semi DFT juga teman-teman ya, kecuali ketika seladanya atau tumbuhannya masih kecil ya, remaja, itu pergerakan airnya cukup cepat. Nah, yang ini saya menggunakan sistem NFT juga, tapi NFT-nya lagi-lagi kemiringannya minim ya, 1 cm setiap 1 meter. Ini sistem vertikal teman-teman, karena kalau dia sistem horizontal semua, sistem datar semua, tidak
bisa menampung lubang yang banyak. Nah, terpaksa saya, walaupun ada banyak kekurangan, misalnya dia tidak bisa dapat sinar matahari yang full di atas 7 jam ya. Beberapa sisi mungkin hanya dapat 5 jam sehari sinar matahari. Itu jadi masalah kalau satu harian atau setengah hari mendung, teman-teman, mengganggu pertumbuhan kita. Nah, jadi anyway, itu juga udah cukup bagi saya melihat lahan yang saya punya ini sangat terbatas ya, teman-teman. Saya isi dengan tumbuhan pakcoy. Nah, ini dia pakcoy saya sudah usia 30 hari ini, sudah siap panen. Oh, bagus ya. Ada juga yang dimakan serangga ini, ulet atau belalang ya. Oh, nah, ini ada instalasi vertikal ini ada 7 pipa, 7 paralon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 paralon, itu muter letter U juga, mengikuti bentuk ruangan ini. Nah, ini kamar saya ya. Jadi dia matahari sebelah sana, sebelah timur kalau nggak salah, itu terhalang. Nah, kemudian setelah kita melihat-lihat instalasi vertikal ini, sama ya, ini instalasi ini untuk dewasa, ini juga dewasa yang vertikal. Cuman bedanya ini saya tanamin selada, yang ini saya tanamin pakcoy. Nah, kemudian ada juga instalasi yang datar seperti ini, teman-teman, NFT juga. Ini saya gunakan untuk usia remaja, selada juga. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas kenapa mesti ada usia remaja dan usia dewasa. Kenapa tidak sekaligus aja setelah semai, biarkan di satu tempat sampai panen. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah, yang ini instalasi peremajaan juga, tapi untuk sawi-sawian atau pakcoy. Yang ini saya tidak menggunakan sistem NFT, tapi saya menggunakan sistem DFT ya. Nah, ini aliran airnya menggunakan selang PE dari bawah sini, teman-teman. Ini dialirkan ke atas sini dulu ya, kemudian dari sini alirannya ke sini, baru ke sini, kemudian di sini bagi dua langsung ke sana ya, sana dan sana gitu teman-teman. Nah, ada satu lagi nih yang belum selesai kita kerjakan. Ini bisa ini lebarnya 2 meter kali 2 meter kali 2,5 meter. Rencananya mau saya gunakan untuk tumbuhan selada, bisa dapat 8 hingga 9 pipa. Nah, ini nih yang unik nih. Dulu di awal-awal saya tertarik dengan sistem vertikal seperti ini ya, tower seperti ini. Tapi ternyata lahan yang saya gunakan ini tidak maksimal cahaya mataharinya. Jadi ada sisi-sisi yang nggak kena matahari, dan itu pertumbuhannya jadi tidak maksimal, teman-teman. Nah, dan setelah saya pelajari juga, biayanya juga lebih besar menggunakan tower ini ya, lebih rumit dan lebih besar biayanya. Kapan-kapan kita bahas sistem tower, sistem vertikultur ya bahasanya. Kemudian ada sistem NFT, ada sistem DFT. Nah, nanti kita bahas perbedaannya. NFT, DFT, tower, ada rakit apung juga.
Kemudian nanti kita akan lihat contoh-contoh tanaman yang tumbuh subur ya lewat keempat sistem itu. Sejauh ini saya menggunakan sistem NFT untuk DFT untuk kesemayan dan NFT untuk instalasi remaja dan dewasanya. Ya, sekian touring atau tour kebun Hai Indo Farm ini. Semoga bermanfaat. Selagi ada waktu dan ilmu yang bisa dibagi, kita akan terus berbagi pada teman-teman sekalian. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.